Ini saya mau tanya nih Pak, apa sih tips dan triknya Pak Fendi nih? Ini kan Bapak juga salah satu agen yang besar tentunya ya untuk transaksinya. Mungkin ada ininya nggak Pak, bocoran kayak gitu biar teman-teman yang baru nih, apalagi yang pada join kan ngelihat apa ya tantangannya cukup ini ya Pak ya, cukup menantang kayak misalkan dia nggak bisa hanya berdiam diri aja ketika misalkan mau transaksinya itu bagus. Mungkin dari Bapak ada kisi-kisi. Monggo Pak, silakan Pak, di share Pak. Jadi gini Pak, kalau untuk tips yang paling jitu nih ya menurut saya, ada beberapa juga yang memang udah sering saya lakuin nih, terutama untuk kita jangan melupakan pertama itu frontliner kita ya, atau mungkin pegawai, bisa disebut pegawai gitu. Oh, kasir ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Itu kebiasaan itu ya, kita buka toko itu jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya Pak ya. Oke. Ya jam 8 lah, jam 9 gitu. Nah, pendapatan Oke. dari situ kan otomatis dari billing itu kan ada yang langsung, ada yang memang fee-based, kita bagi dua dengan BRI kan. Ya, ya. Nah, di luar itu Pak, kalau misalkan pegawai saya buka toko sebelum jam itu, maka Oke. keuntungan buat dia itu menurut saya. Oh, gitu. Boleh ya Pak ya? Jadi tetap yang fee sharing dengan BRI-nya masuk ke kita, tapi fee langsungnya masuk ke mereka, Pak Fendi. jadi lebih Oh semangat. ya, jadi fee BRI-nya ke Pak Fendi, tapi kalau fee langsung fee kutipannya itu jadi milik mereka karena mereka buka di jam lebih awal ya Pak ya. Intinya gini apa ya? Kalau sebelum jam buka operasional toko, apabila pekerja Bapak itu datang lebih awal, Ya. maka itu menjadi hak miliknya untuk fee kutipannya apa ya? Nice, boleh dicoba nih teman-teman. Kayak misalkan kan kalau kita tahu nih agen Juragan dan Jawara itu kebanyakan punya karyawan semua Pak ya, yang jaga tokonya malah bukan mereka, tapi mengendali yang mengoperasionalkan adalah teman-teman yang bekerja kayak kasir dan lain sebagainya kayak gitu kan. Thank you jawabnya. Iya betul Pak. Jadi memang pegawai saya memang nggak pulang. Kebetulan kita ada mes, jadi tinggal di sini itu bergantian juga gaji si jaganya. Jadi mereka semangat Pak. Bahkan kadang-kadang yang mereka peroleh lebih dari yang mereka dapatkan gitu. Jadi luar biasa untuk menambah uang jajan gitu Pak. Jadi lebih Ya. semangat gitu. Kita juga tetap Boleh itu, bantu. boleh Jadi kita betul. hampir buka itu sampai jam 11 malam. Jadi setelah jam 9 pun itu jadi pendapatan mereka Pak gitu. Nice, ini bisa diaplikasi ini buat teman-teman yang Pertama punya. dan konsumen pun Thank you. Jadi yang ketiga itu intinya kita harus menguasai ekosistem ya. Kalau saya bilang, nih kebetulan nih sekarang Briling kan di RO namanya ekosistem nih, mikro ekosistem. Jadi agen aja ternyata udah mulai nih dari Pak Fendi sendiri aja udah mulai menguasai ekosistem masyarakat di lingkungan sekitarnya ya Pak ya. Jadi udah kenalan tuh sama RT RW, sama pengurus masjid kali ya. Jadi sehingga mereka memberikan informasi bukan hanya informasi tentang azan atau orang yang berita duka ya Pak ya, tapi boleh nih transaksi di Pak Fendi nih ya, jadinya kayak gini. Nice Pak infonya. Yang keempat ada apa Pak? ya tadi kan yang itu yang seluruh paguyuban itu kan sama dengan kita jemput bola juga, karena kita ada apa sih namanya WA khusus, yang memang mereka suka minta, misalkan mereka agen gas nih, kita emang tetangga dan udah tahu nomor briefanya atau apanya itu. Cuman kadang-kadang kita memang kalau brifa itu Pak suka dialihkan ke ini Pak, ke transfer. Jadi mereka bayar brifa sendiri kadang-kadang itu biar kita nambah transaksi Pak, karena brifa itu nol Pak. Saya kalau ngejar fee base-nya susah tuh Pak, gimana dihargain itu? Nice itu Pak.